Tadi dengan gamblangnya Bu Faizah telah menjelaskan kemuliaan perempuan di dalam Islam ya. Kemudian kalau kita komparasi dengan tugas kita sebagai dosen dengan amanah Tridharma perguruan tinggi, dengan situasi seperti ini, begitu bagaimana menjadikan kita itu perempuan mulia sebagaimana yang digambarkan tadi, caranya, bisa tidaknya, atau harus melakukan detailnya seperti apa sebagai seorang intelektual yang tadi kan juga banyak perempuan-perempuan atau muhadis, ulama, tapi sekarang dengan kondisi yang ada itu banyak keterbatasan, Bu Dokter. Itu bagaimana? Yeah. Dari Bu Fitri. Ini Bu, bagaimana membagi peran antara peran sebagai ibu dan wanita karir. Jadi mohon berbagi tips ya para ibu intelektual yang sudah expert. Kemudian ada lagi Ibu dari Bu Ika, ini bagaimana mengelola emosi saat menghadapi anak-anak yang terkadang rewel, ketika kita itu sedang capek. Kemudian ada lagi Bu, satu lagi Ibu Reni ya, yang baik itu memasukkan anak ke pondok usia berapa nggih? Mungkin bisa berbagi cerita dan bagaimana cara memilih pondok yang aman terutama untuk anak putri. Nggih monggo Bu Faiza. Tadi sebenarnya tentang apa? Pengaplikasian pada fakta praktisnya kita itu sebenarnya ada pada saat saya menyampaikan idealnya kondisi sama kondisi yang eksis hari ini gitu ya. Sebenarnya kita itu kalau jadi dosen di level pendidikan tinggi gitu ya, di level pendidikan tinggi kalau dalam peradaban Islam, berarti kita itu sudah tinggal waktu di kampus, kita tinggal mengaplikasikan ilmu kita dengan sebaik mungkin. Kita mau mencetak anak-anak yang tadi itu sudah siap, profil sasya Islam itu sudah dibentuk dari awal sampai sudah pendidikan tinggi, itu kan sudah tinggal menghebatkan, mendahsyatkan, membentuk profil pemimpin kan gitu. Sama kekhasan bidangnya masing-masing, karena itu nanti ada yang memilih jadi pakar atau ahli, lebih ke arah pemikirnya begitu. Ada yang kemudian gugus tugas pelaksananya, tenaga-tenaga pelaksananya yang dibutuhkan skillnya, guru, dosen, dokter, yang lain-lain juga banyak ya. Jadi itu harusnya seperti itu, tinggal begitu. Tapi faktanya sebelum bicara anak didik kita juga bicara saya sendiri di rumah itu ninggalkan anak, misalnya begitu kan ya. Mungkin terjadi konfliknya di situ. Dalam posisi saya itu punya anak balita, kan begitu, atau mungkin ada anak yang ABG, saya meninggalkan anak saya yang balita itu juga saya nggak sempat megang dia, nggak sempat ngajari dia, yang sebenarnya pada usia dini 0 sampai 6 tahun itu posisi guru pertamanya itu harusnya saya dan bapaknya. Sekolah pertama dia adalah rumah itu. Faktanya anak saya enggak begitu. Saya berangkat sebelum anak saya bangun, saya pulang anak saya sudah tidur. Sehari-hari yang melakukan pelayanan sehingga terbangun kedekatan dengan anak saya bukan saya. Mboknya, ada gitu. Ada yang nyebut mbaknya, ada yang mboknya, itu maksudnya pembantunya, asisten rumah tangga. Jadi kalau dia yang berangkat nggak ditangisi anaknya, kalau pembantunya yang meninggalkan anaknya ditangisi. Ini situasi kalau anaknya anak usia dini. Maka mungkin ada yang meninggalkan waktu mengasihi, ngasih ASI dan seterusnya. Ada yang usianya itu sudah mungkin SMP, SMA. Kelanjutan dari setelahnya itu tadi. Karena masa kecil yang sebenarnya itu haknya, jatahnya orang tua itu diberi sebuah keistimewaan, privilege oleh Allah untuk menjadi orang yang paling dekat dengan anaknya pada usia dini itu. Lalu berikutnya kan anak itu ada masa pada usia sibuk kan. Waktu usia sekolah 7 tahun itu, begitu sudah masuk usia sekolah itu masa sibuk bagi anak. Dia mulai kenal rutinitas sekolah, PR-PR, teman main baru, lingkungan baru, dia punya informasi-informasi baru yang tadinya itu kebenaran itu adalah apa yang disampaikan orang tuanya. Ini enggak, ada nilai-nilai baru. Kalau sebelumnya dia itu hanya menilai profil orang tua itu ya bapak ibunya. Sekarang dia bisa lihat profil bapak ibunya, temannya, gurunya gitu ya. Kayaknya enakan bapak ibunya teman saya itu. Baikan Bu ini, lembutan ustazah ini daripada ibu saya itu sudah mulai punya itu. Sementara anak ini tadi sudah nggak terlalu dekat dengan orang tua, dia sudah sibuk itu dengan kuliahnya, bahkan dengan sekolahnya, dan itu akan berlanjut terus
SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA, habis kuliah. Itu orang tua itu sudah tidak terlalu dibutuhkan, tanda kutip. Pada saat anak itu kemudian sudah SMP, SMA, itu usianya sudah balik ya, 14 tahun ke atas. Di mana seharusnya kalau dalam Islam anak itu memang sudah siap dilepas. Maksudnya justru orang tua itu mentalnya itu memang karena saya sudah dekat, saya sudah mencetak profil kepribadian Islam ya. Saatnya kamu sekarang membangun, merintis kepemimpinanmu di luar, membangun pengaruhmu. Memang waktu yang dilepas orang tua ketir-ketir justru baca anak melakukan zina, perkosaan, LGBT, narkoba. Anak itu justru nggak boleh kemana-mana. Waktunya disuruh keluar untuk merintis kepemimpinannya, justru nggak usah kemana-mana, walik kabeh gitu. Jadi ketika kemudian kita itu sekarang ngajar, karena tadi itu anak saya usia dini saya tidak dekat, masuk anak usia sibuk, usia melepaskan, saya was-was. Jadi saya itu ngajar itu juga dengan rasa bersalah pada anak, rasa bersalah pada suami, rasa khawatir keselamatan anak. Capek juga dengan tuntutan yang ada di dalam sini tadi. Ternyata kampus ini nggak cuma ngajar, ada urusannya saya harus mensukseskan untuk nyari uang, ada urusannya dengan program-program titipan karena kebijakan politik dan seterusnya. Nah, ini terus gimana ini? Gitu ya kira-kira Ibu ya. Kalau kita hari ini sudah terlanjur ada pada kondisi banyak melakukan kesalahan di masa lalu, misalkan ada pengabaian kewajiban-kewajiban yang harus kita sempurnakan, atau apapun lah kesalahan itu, sampai pada level yang ekstrim, misalkan ternyata anak kita menjadi sampai jatuh pada masalah, ada yang ternyata kok hamil di luar nikah, ada yang kena narkoba, itu banyak Bu ya, banyak. Bahkan mungkin bisa jadi ada yang suaminya juga pejabat di kampus, tapi dia juga ternyata LGBT gitu ya Bu ya. Sudah kadang begitu, apa yang kemudian harus saya lakukan? Yang pertama, tuntunan Islam itu ketika kita melakukan kesalahan apapun, maksiatan apapun itu, kita itu taubatan nasuha. Berhenti melakukan kesalahan yang sama, tidak akan mengulanginya, mengembalikan hak-hak Adam yang terampas atau terambil, termasuk di sini ada meminta maaf dan keridhaan atas jiwa-jiwa dan orang-orang yang mungkin tersakiti atau terabaikan hak-haknya oleh kita. Kemudian untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depan, ketika di situ itu membutuhkan modal-modal tertentu, terutama sekali adalah ilmu, maka itu kemudian harus segera disempurnakan. Berikutnya baru membangun langkah-langkah ke depan yang akan kita tapaki untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Nanti tergantung masalahnya kan. Tapi yang jelas itu adalah menghentikan kesalahan yang sudah dilakukan, punya komitmen untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang dibutuhkan, ilmu-ilmu pengetahuan yang memang kita butuhkan untuk menuntun kita supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Meminta keridhaan dari semuanya dan membangun komitmen bersama-sama untuk memperbaiki ke depan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau terkait dengan hari ini, tugas kita yang sudah terlanjur, kita sudah mengambil amanah menjadi dosen, mungkin juga ASN. Maka yang harus dilakukan ibu-ibu, kita itu harus ngaji. Ya sebenarnya ini itu sesuatu yang harusnya kita sudah lakukan sejak dulu. Itu harusnya sudah selesai, tapi sekarang belum. Maka itu menjadi sesuatu yang harus kita selesaikan hari ini. Jangan ditunda lagi. Mengenali Islam sebagai jalan hidup, mengenali bagaimana tuntunan Islam yang mengatur kita sebagai hamba Allah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pendidik anak-anaknya. Berarti menguasai bagaimana ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk membesarkan dan membersamai anak-anak kita. Tidak harus semuanya itu kita sempurnakan dalam satu kesempatan, tidak. Yang harusnya kita punya itu adalah sebelum kita beramal, kita memilikinya gitu. Kita itu punya anak, sekarang mungkin anak belum lahir, masih hamil. Ilmu kita kejar, kita nyari bagaimana penjelasan ilmu tentang kehamilan dan apa-apa yang kita persiapkan sampai kalau nanti anak ini lahir apa saja yang kita siapkan. Nanti kalau anak itu sudah mulai 3 tahun, 5 tahun, mulai nambah kan begitu kan ya. Kita belum punya anak remaja, sebelum kita beramal mendidik anak remaja, kita mengilmuinya. Sebelum kemudian kita itu daftar jadi dosen, kita mengilmuinya. Oh, di pendidikan tinggi itu berarti kewajibannya apa kan begitu. Sebenarnya begitu. Tetapi karena kemudian di sini ini sudah ada keterlanjuran,
yang harusnya kita selesaikan sebelum kita amal ini, bahkan kemarin itu sudah menjadi sebuah kemaksiatan, ini sudah, apa, nggak usah disesali. Asalkan kemudian hari ini jangan kita terus-teruskan, putus di situ. Kesalahan yang sama tidak boleh terulang. Itu prinsip pertamanya. Maka yang kedua, lengkapi profil yang seharusnya kita punya. Mungkin kalau profil sebagai ahli atau pakar itu sudah terbentuk dan ada jenjang untuk mempertahankannya supaya tetap bagus. Tetapi profil syahsiah Islam, orang yang kemudian hidup bersama Islam dan memperjuangkan, yang mungkin itu yang belum. Yang ini berarti dikejar dalam bentuk PR yang ibaratnya kayak kodok gitu loh. Karena itu kewajiban yang sudah harusnya kita sempurnakan dulu. Ini sudah terlanjur kita sempurnakan, kita kejar. Statusnya kan kodok. Maka tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda. Cari aktivitas yang bisa membuat kita ngerti bagaimana Islam sebagai jalan hidup kita sehari-hari. Rincikan, saya punya kewajiban ini. Berarti cari tahu itu. Terutama sekali yang mau saya amalkan untuk besok, mau saya amalkan untuk tahun ini, mau saya amalkan untuk siklus sekarang ini. Nah, itu yang dijadikan sebagai skala prioritas. Yang sudah dulu itu sambil jalan untuk di cover, ya, dikejar. Tapi yang supaya tidak numpuk-numpuk lagi, yang akan datang itu susun gitu ya, susun dalam skala prioritas, lalu cari. Yang berikutnya, nah, termasuk di sini nanti akan ketemu jawaban-jawaban yang Ibu tanyakan di sini. Bagaimana sih menghadapi anak-anak yang rewel pada waktu? Bagaimana sih? Itu semuanya akan terjawab sebenarnya. Tapi hari ini saya kasih teasernya gitu ya, jawaban untuk misalkan saya ambil yang ketiga dulu. Bagaimana usia yang paling tepat untuk memondokkan anak? Kalau kita mau melepaskan anak, lepas dari pengasuhan kita dan kita alihkan itu kepada pihak lain, maka pastikan dia sudah terjalin attachment yang bagus dan kuat dengan kita. Mestinya sih usianya itu adalah bukan usia dini. Karena usia dini itu sebenarnya adalah masa intim antara anak dengan orang tua. Maka itu memang privilege yang diberikan oleh Islam kepada kedua orang tuanya untuk memiliki posisi dan menjalin kedekatan dengan anak, menjadi orang yang paling dekat sebelum orang-orang lain. Itu usia dini. Kalau usia 7 tahun kedua, secara umum 7 tahun kedua ini lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan dia untuk mandiri, melakukan mandiri, melayani diri sendiri. Itu namanya biasanya sejalan dengan mumayiznya itu. Dan dia kemudian tercetak syahsiah Islam sebelum usia 14 tahun, kan 7 sampai 14. Syahsiah Islam. Maka di situ itu adalah usia di mana kita menawan anak dalam ketaatan. Jadi kalau bahasa Imam Ali bin Abi Thalib, perlakukan dia seperti tawanan, karena kita sedang menawan anak dalam ketaatan. Di situ mulai diperkenalkan yang namanya mengajarkan syariah harus apa adanya, diperkenalkan yang namanya punishment setelah reward, mulai diperkenalkan yang namanya hukuman, bahkan 10 tahun ke atas mulai ada fisik ketika itu misalkan sholat tidak dilakukan padahal sudah diajarkan sejak 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, kan mulai ada itu. Memahami prinsip pendidikan berbasis usia ini juga kewajiban yang akan kita ketahui ketika kita itu tadi itu, anak saya mau umur 7 rek, saya harus beramal apa ini? Kan gitu kan ya. Berarti kan saya harus mengilmuinya. Anak saya mau balik, saya harus menerangkan apa? Saya mengilmuinya. Itu sebenarnya mestinya itu sudah kita ketahui. Bukan sudah kejadian baru kita kemudian nyari sebenarnya itu istimewa idealnya. Tetapi tidak apa-apa. Nah, maka kalau udah usia kedua ini, kalau memang ini usia sibuk, kalau dalam hal kedekatan attachment-nya dengan kita itu usia sibuk anak ini, sudah masuk usia sibuk. Dekatnya kita dengan anak itu terbangun seiring dengan install sakofah yang kita lakukan dalam pembentuk kepribadian Islam, plus pemanfaatan golden moments, masa-masa emas yang dimiliki oleh anak. Apa masa emas itu? Ada ketika dia menghadapi masalah, lalu dia di situ butuh backup, butuh sandaran, butuh curhat, butuh solusi, butuh nasihat, butuh tempat menangis. Nah, di usia itu kita membangun kedekatan dengan anak itu juga bisa memanfaatkan golden moments itu tadi. Dia datang. Bagi orang tua yang sibuk yang sampai kehilangan kesempatan membantu anak ketika dibully, ya dia akan kehilangan momen itu, kehilangan kesempatan untuk dekat itu. Kalau anak-anak itu juga tidak dia
usia itu tidak dia gunakan untuk menginstal dan membentuk syasya Islam, sakofa itu kan ketika kemudian kita ajari anak itu ibadah, kita ajarkan kan begini-begini. Kita waktu ngajari anak kita membaca Quran kan kita terangkan isinya. Itu kan install sakofa. Pada saat yang sama sebenarnya kita membangun kedekatan. Kalau kemudian kita mau lepaskan itu ke orang lain, berarti kita kehilangan kesempatan itu. Meskipun boleh ya. Kemudian kehilangan golden moments tadi. Golden moments yang pertama adalah ketika dia punya masalah, dia butuh orang yang dijadikan sandaran, nasihat, tempat tangis lah ibarat begitu, tidak ada. Atau dia berprestasi, dia ingin berbagi kehebatannya, ingin mendengarkan apresiasi dari orang, penghargaan. Kita juga mengabaikan karena mungkin sibuk dari luar. Mungkin nggak karena mondok, karena kita sibuk sendiri, itu juga kehilangan kesempatan. Jadi kedekatan itu beda dengan ketika usia dini. Kalau usia dini itu lebih ke arah pelayanan. Orang tua ibu yang pernah nyeboi anaknya, nganduin, dulang, ngerasakan bagaimana merawat ketika sakit, orang tua yang begitu dengannya tidak, ya tentu berbeda. Nah, memang berbeda pola pendekatan antara menjalin kedekatan antara ketika usia dini dengan usia sibuk ini tadi. Nah, kalau kemudian mau mondok kapan? Pasti jangan usia dini. Kedua, kalau usia 7 tahun kedua ini pastikan dia sudah memayis. Memayis itu dia sudah bisa mengetahui perlakuan baik dan buruk, sudah bisa memahami sesuatu benar salah. Dia sudah bisa memilih. Namanya memayis itu, tamyiz itu bisa membedakan, bisa memilih. Nah, dan dia sudah dari sisi pelayanan terhadap dirinya, dia sudah bisa melayani keseharian dirinya, nggak butuh dimandikan, nggak butuh dibangunkan, nggak butuh diceboi, nggak begitu. Tapi kalau ada anak-anak yang dia misalnya dia posisinya itu ABK, dia nggak bisa dilepaskan di situ. Meskipun usianya 14 tahun, meskipun usianya 15 tahun. Nah, jadi tapi ketika misalnya ibu mau melepaskan anak ini sudah memayis, dia sudah mandiri juga, ingat ada kesempatan yang bisa jadi ibu-ibu lepas membangun kedekatan yang dalam bentuk install tadi. Tapi memang kalau di rumah Ustaz, meskipun saya yang mengajarinya, saya tidak punya ilmunya, saya tidak punya kemampuan itu, makanya saya lepaskan itu kepada guru, pada orang yang mengerti. Gak apa-apa. Berarti ibu kan memastikan bahwa orang yang saya pilih, lembaga yang saya tunjuk sebagai perpanjangan tangan saya, itu saya sudah pastikan betul itu mewakili apa yang saya butuhkan dan saya hendak realisir pada anak saya. Yaitu apa? Membentuk syasya Islam, kan berarti begitu kan? Itu nanti akan memunculkan kriteria pondok yang saya cari, guru-guru, profil guru-guru yang saya cari. Bukan semata-mata, lihat gedungnya, luar biasa, fasilitasnya, lengkap AC, ini, LCD, guru-gurunya, lulusannya S2, S3, nggak sekedar begitu. Tetapi pastikan mereka orang-orang tua, guru-guru bersasya Islam, yang ngerti visi, apa visi mereka terhadap anak didiknya ini. Kan kita lihat profil lulusannya maunya seperti apa. Di situ kan kemudian nyari. Ada peluang untuk kita mengkomunikasikan kebutuhan saya, harapan saya kepada anak saya dengan guru tadi apa enggak? Di situ juga termasuk untuk menentukan pondok itu. Termasuk adalah misalkan kita mau melindungi anak saya dari penyimpangan seksual, karena bisa jadi ada kekeliruan pengelolaan pondok itu. Kita paham di dalam Islam itu ketika anak usia 7 tahun harus pisah tempat tidur, pisah pembaringan, itu tidak boleh satu selimut, tidak boleh satu bed, tidak boleh satu bed dan satu selimut. Berarti kan itu termasuk juga akan kita memilih pondok itu. Oh, ini tidurnya sak kasur 10 orang, misalnya begitu. Nah, berarti nggak akan kita pilih. Atau kemudian kalau misalnya saya mau memilih, saya akan melobi untuk agar itu dijadikan satu bed sendiri, misalnya begitu. Jadi kita hanya akan punya kemampuan memilih dengan tepat kalau kita punya modal yang kita gunakan untuk memilih. Maka itu kembali lagi kepada ngaji lagi tadi. Begitu. Kalau memilih pendidikan untuk anak kita, itu kalau dalam Islam itu lebih kepada profil guru dan kurikulum sebelum bicara fasilitas. Masalah belajarnya itu bisa di emperan rumah, bisa dibawa ke hutan, bisa dibawa ke kebun, bisa ke pantai, itu bisa di mana-mana gitu. Tapi gurunya benar profilnya, kurikulum yang diajarkan benar, karena pendidikan itu berbasis Islam, berbasis akidah Islam, itu konten atau kurikulumnya berbasis orang tua, itu karena penanggung jawab utama itu orang tua. Maka kalau dia menghadirkan guru-guru baru, itu dia yang memilih, dia yang mengambil tanggung jawab itu. Seandainya ada guru yang salah, ada yang rusak, itu dia yang bertanggung jawab, orang tuanya. Dan berbasis usia sesuai dengan tumbuh kembangnya. Lalu yang berikutnya, bagaimana membagi peran antara ibu dan wanita karir. Nah, ini bicara tentang keterikatan pada hukum syara, tentang peran-peran yang banyak tadi,
bagaimana Islam meletakkannya, bagaimana skala prioritasnya. Kalau kita bicara ibu baru melahirkan, kalau dalam Islam, maka prioritas tertingginya adalah dia sebagai menyempurnakan tugas sebagai al-um. Makanya dia itu tidak diberi kewajiban untuk mencari nafkah. Bekerja itu, beraktivitas di sektor publik itu sesuatu yang sifatnya mubah. Sehingga bisa jadi kalau dalam Islam itu ibu-ibu yang kemudian akhirnya terlihat aktif dan berprestasi banyak di sektor publik itu mungkin bukan ibu-ibu muda, tapi memang ibu-ibu yang memang sudah selesai gitu tugas-tugas di rumahnya itu. Yang itu justru kalau dari sistem kapitalis hari ini itu tidak diinginkan. Yang diinginkan itu justru ibu-ibu yang muda, yang akan dia manfaatkan kemudahannya itu. Tapi kalau ibu-ibu itu sudah berumur itu malah nggak menarik gitu kan, nggak menarik dipajang, nggak menarik didengarkan, nggak menarik dilihat itu. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara membagi peran ini tadi, meskipun itu sepertinya itu persoalan personal, tetapi ketika mau mendudukkannya itu sebagaimana aslinya, ternyata tidak bisa tidak. Kita harus bicara pengaturan keluarga dalam Islam. Di situ ada peran suami, ya. Di situ ada peran keluarga yang lain yang mungkin tinggal di rumah, ada peran masyarakat, bahkan kebijakan negara. Gitu. Nah, kalau kemudian ini tidak diatur payungnya, ini tidak diatur dengan sistem Islam, maka yang terjadi itu adalah satu, kalau kita mau ideal berjalan sebagaimana aturan yang diberikan oleh Islam, pasti kita ada pada posisi diminta berkorban lebih dan agak babak belur. Situasinya masih begitu. Terasa sakit semua. Terasa sakit semua. Karena yang dituntut itu tidak fitrahnya. Disuruh ninggalkan anak yang sedang menyusui, padahal pasti alis susunya itu produksi terus. Itu bisa nanti akan stagnan ASI-nya, bisa mastitis ya, bisa peradangan, malah sakit. Anaknya di rumah padahal membutuhkan gitu, kan tinggal dipertemukan sebenarnya. Tapi dia dipaksa maksimalnya kamu cuti sekian. Berarti aturannya kan sebenarnya tidak manusiawi kan. Tetapi bagaimana situasinya? Ya sudah terpaksa, loh tidak bisa begitu. Kalau kita memang intelektual muslimah bicaranya ya, situasi ini nggak boleh diteruskan, kita nggak rela ada ibu-ibu lagi terus sampai anak-anak kita nanti tetap mengalami yang sama, konflik kepentingan, konflik kebatinan antara tugas domestik atau publik, jangan sampai begitu. Berarti kan sudah mulai ada upaya untuk menghentikannya dengan cara apa? Ya sudahlah, saya mulai dari yang paling bisa saya lakukan, membangun kesadaran bahwa kita itu butuh Islam. Kalau masih ada fobi-fobi terhadap Islam, kita berusaha untuk hilangkan itu. Keliru kalau kemudian kita itu malah menjauh dari Islam, malah sengsara kita itu. Nah, itu bagian dari upaya kita untuk menyelesaikan. Kalau tips triks itu ibu-ibu ya. Kalau dalam Islam parenting itu bukan semata-mata tips and tricks. Parenting itu kan pendidikan dan pengasuhan anak. Itu sebenarnya bicara tentang visi dan misi hidup. Visi dan misi yang kita bawa dalam pernikahan. Visi dan misi yang kita bawa ketika kita membesarkan anak. Sehingga dia bukan bicara tentang hanya teknis saja. Kalau tipsnya melakukan transfer uang, mengirimkan uang itu gampang. Bisa lewat ATM, bisa lewat OVO, bisa lewat dana virtual atau apa, itu tips, itu bicara itu. Sebenarnya lebih penting lagi itu adalah ada yang mau ditransfer. Ya kan? Ngerti cara-cara transfer tapi nggak punya yang ditransfer, itu gimana? Jadi sebenarnya menguasai Islam itu kuncinya. Nanti disilakan ketemu, ibu-ibu ya. Jadi contohnya kalau jawaban mau realnya gimana ibu? Kalau ibu antara berkarir sama sebagai ibu, misalkan hari ini anak sakit atau suami sakit, saya punya tanggungan tanggungan ngajar, misalnya begitu. Karena bingung dudukan dalam Islam, maka akan ketemu. Kerja itu tidak wajib, mubah hukumnya. Asalkan kemudian rambu-rambunya juga diikuti, itu menjadi mubah. Mengurus suami sedang sakit atau anak sakit fardunya apa? Fardu ain, nggak fardu kifayah, nggak bisa fardu kifayah, nggak bisa kita serahkan nunut ke tetangga kan nggak bisa, itu fardu ain kita yang terkena. Kalau fardu ain sama mubah ketemu, mana yang didulukan? Pasti fardu. Kalau sama-sama fardu ain dan fardu kifayah, fardu ain yang lebih dulu. Fardu kifayah itu misalkan kita menuntut ilmunya adalah ilmu kuliah ya, ilmu umum, bukan terkait dengan bagaimana kita hidup dengan Islam. Misalkan saya kuliah kedokteran,
saya mau lanjutkan ke S3 atau apa tertentu, itu ilmu itu sebenarnya adalah fardu kifayah, dikuasai oleh umat Islam. Beda dengan kalau sholat, bagaimana cara sholat, saya itu wajib ain, harus tahu. Nah, ngurus suami tadi misalnya begitu tadi, atau anak sakit, itu fardu ain. Kuliah, menyelesaikan kuliah saya tadi itu fardu kifayah. Ain sama kifayah, ain lebih dulu. Kalau ain dan ain, fardu ain dan fardu ain, ketemu bagaimana? Itu pun juga ada jawabannya gitu loh, Ibu. Yaitu didulukan yang lebih mendesak jangka waktu pelaksanaannya. Yang lebih sempit kesempatan waktu yang dipunya untuk menyempurnakannya dibandingkan dengan yang masih lebih luas, lebih panjang, yang bisa ditunda. Maka yang lebih sempit itu yang didulukan. Masalah nyawa, gak segera saya tolong, ini lebih sempit daripada misalkan karena ini sudah menjadi fardu ain karena saya mengambil amanah untuk menerima beasiswa gitu misalnya Bu ya, kuliah ini kan jadi fardu ain, saya akhirnya menjadi fardu ain saya menyelesaikan. Kalau saya tidak selesaikan, ini mungkin saya akan dicabut ininya. Silakan itu. Kuliah bisa diambil lagi, mungkin dengan melepas beasiswanya, nggak dapat fase beasiswanya, tapi anak ini tadi yang butuh segera dicarikan bantuan, itu sifatnya saat itu, maka itu harus didulukan. Itu contohnya. Jadi nanti per kasus itu bisa dilihat ibu dan wanita karir itu yang mana. Sebenarnya kalau hanya karir saja, pada situasi kita tidak butuh nafkah, sudah dijamin nafkah kita, nggak kekurangan kita itu. Maka kalau kemudian itu menghabiskan porsi waktu kita di sektor publik eman. Karena ada juga peran di sektor publik yang itu sebenarnya hukumnya wajib. Seperti apa? Dakwah. Wajib itu. Menuntut ilmu itu juga wajib. Fardu ain. Mungkin butuh keluar. Tapi kemudian kita malah nggak mengalokasikan waktu untuk mengupgrade diri, menguasai Islam yang harus kita hidup dengannya. Tapi kita justru untuk mengejar hanya rupiah yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan karena kita sudah dijamin. Misalkan suami kita kaya sudah. Gitu, begitu Bu. Ini sebenarnya waktunya sudah lewat ya dari Akon. Tapi ada satu pertanyaan lagi tuh. Ini izin bertanya ya. Jadi dalam sebuah rumah tangga pendapatan istri lebih besar dari suami. Jadi kadang sebagai istri merasa nggak enak. Bagaimana ini sikap kita? Kedua, dalam pandangan Islam, wanita itu apakah lebih mulia jika hanya menjadi ibu rumah tangga? Karena heran sekali sering ada stigma dan perdebatan antara ini Bu, membandingkan ibu pekerja ya dengan ibu rumah tangga, seperti membandingkan antara ibu yang lahiran normal dengan yang sesar. Oke. Kalau pendapatan istri lebih besar daripada suami, kita merasa tidak enak. Merasa tidak enak kenapa? Tidak ada urusannya dengan rasa tidak enak. Karena itu tidak mengurangi penghormatan, ta'zim, pemuliaan yang kita lakukan dan pelayanan yang kita berikan pada suami, termasuk juga menjaga kehormatan dan kepemimpinannya. Selama itu tidak kita lakukan, ya, kita tidak merusak qawam suami, kita tidak merendahkan, kita tidak merusak kepemimpinannya, kita tidak menunjukkan keangkuhan karena pendapatan ini tadi, karena merasa toh saya beli-beli sendiri. Jadi kalau saya mau beli barang-barang untuk memenuhi rumah saya, ya nggak pakai ngobrol-ngobrol sama suami. Tiba-tiba rumah catnya ganti, tiba-tiba mobil ganti, nah itu ya kalau di situ kemudian terkandung di dalamnya itu adalah peremehan kepada kepemimpinan suami, tidak merasa kita itu butuh menanyakan pendapatnya, ridho atau tidak, senang atau tidak. Seharusnya sang istri memahami ketika dia itu bekerja, kesempatan dia bekerja itu hanya tercipta ketika seizin suaminya. Artinya suami itu sudah memberikan ada hak dia yang kemudian dia lepaskan. Kalau seandainya dia menginginkan istri itu ada di rumah saja, sebenarnya dia bahkan dibolehkan. Itu haknya. Sehingga ketika dia melepaskan istrinya direlakan, diridhoi, bahkan diberi ridho loh ya, ini diridhoi untuk kemudian ke sektor publik, maka itu harus difahami oleh istri sebagai sebuah penghargaan, sebagai sebuah pemberian yang luar biasa. Meskipun dari keluarnya tadi ternyata dia dapat uang lebih besar dari suaminya. Itu tidak bisa terjadi kecuali dia mendapatkan izin dan ridho dari suaminya. Maka fahami di situ itu ada bagian dan ridho yang diberikan oleh suaminya. Sehingga tidak layak kemudian dia merasa lebih hebat gara-gara itu saja. Itu luar biasa, itu tidak layak sama sekali. Demikian pula bagi kita yang kemudian paham betul bahwa
di situ ada porsi peran suami, ada izin suami yang diberikan kepada kita, tidak juga kemudian membuat kita merasa tidak enak. Ya biasa saja, namanya rezeki itu Allah yang memberikan begitu loh. Masalah kemudian kita itu Allah datangkan rezeki itu melalui jalan yang macam-macam. Yang menjadi porsi kita itu kan menjemputnya dengan cara yang halal. Besar sedikitnya itu bahkan bukan porsi kita. Besar sedikitnya itu sama sekali tidak porsi kita. Itu adalah qadha dari Allah. Itu adalah rizki di tangan Allah. Tetapi halal haramnya iya. Khadijah itu jelas lebih kaya raya daripada Rasulullah. Pada saat beliau menikah itu jelas lebih kaya raya. Tapi itu sama sekali tidak membuat Khadijah itu merasa dia kelas yang berbeda atau kemudian menjadi lebih tidak enak. Tidak, tapi justru berpikirnya itu apa saja yang saya punya sebagai bentuk pelayanan saya kepada suami, saya siap membackup beliau, menghebatkan beliau, menghebatkan kepemimpinan beliau, kawama beliau, kan begitu. Jadi tidak perlu merasa tidak enak. Manfaatkan saja untuk kebaikan sebagaimana tuntunan Islam. Lalu mana yang lebih mulia? Apa cuma ibu rumah tangga saja ya? Tadi saya terangkan, ada posisi hamba Allah, anak, istri, ibu, anggota masyarakat yang kemudian memiliki peran, itu sebenarnya porsi yang memang bisa kita ambil. Kalau itu bukan pilihan, ya, bukan pilihan, sudah kita ambil, maka itu kan sifatnya itu kan menambah atribut dan porsi atau posisi yang sebelumnya kita punya, tidak menghapuskannya. Jadi kalau kemudian kita memilih jadi tambahan, saya juga berkiprah di sektor publik jadi seorang dokter, misalnya begitu Bu ya. Itu kan tidak menghapuskan peran saya sebagai ibu, ya kan? Tidak menghapuskan. Sehingga tidak boleh juga mengabaikan. Tidak boleh juga menghapuskan peran kita sebagai istri atau membuat kita mengabaikan peran kita sebagai istri. Makanya tadi saya ambil contoh gambaran muhadisah itu sampai digambarkan oleh Islam, oleh penulis Nadwi Akram tadi itu ya. Mereka itu dikenal tinggi ilmunya, di pendidikan yang paling tinggi levelnya, tetapi tidak pernah memandang rendah tugas domestiknya, sehingga tidak merasa perlu nyawi sendiri anaknya, mandikan sendiri. Ngajari anak membaca itu kan bisa saya panggilkan guru TK, ngajari Iqra kan saya bisa panggilkan TPQ gitu ya, ngajari dia untuk sholat saya bisa memanggil ustadz privat. Tidak menomorduakan atau menganggap rendah tugas-tugas yang seperti itu bukan level untuk saya sebagai dosen. Saya itu ngajar pendidikan tinggi loh ya, bukan anak-anak usia dini, bukan guru TK, bukan guru SD, tidak ada begitu. Kalau itu tadi kan, kalau guru SD, guru TK itu pilihan profesi di sektor publik, tapi dia kan juga jadi ibu, dia kan juga jadi istri. Mau jadi dosen itu sektor di publik, tetapi Anda kan juga ibu, Anda kan juga istri, Anda kan juga anak gitu loh. Dan itu memang punya tanggung jawab sendiri. Tidak bisa kemudian itu kan bukan profil saya sebagai dosen loh, kan jadi lupa ini tadi berarti. Kita tidak menghapuskan posisi kita sebagai dosen, tidak menghapuskan posisi-posisi yang sebelumnya sudah kita punya. Sehingga di sini ini tidak, mana kalau dalam Islam pertanyaan begini tidak ada. Pokoknya taat pada syariah saja, nanti itu akan harmoni sendiri semua peran-peran itu tadi. Pertanyaan dan debat-debat yang seperti ini terjadi di tengah masyarakat itu kan gara-gara kita itu hidup di masa ini. Yang justru kemudian memang arusnya itu adalah menjadikan ibu-ibu itu dikatakan mulia kalau Anda keluar meraih raihan materi. Kalau cuma ibu rumah tangga saja, itu nilainya memang lebih tidak dipandang lebih mulia gitu. Memang nuansanya begitu. Sehingga kemudian memunculkan defense ibu-ibu yang diremehkan ini tadi. Padahal kalau mau dihitung coba Bapak-bapak, kalau misalkan dialihkan ke orang semua, gaji profesional berapa itu? Gaji guru les, guru ngaji, guru cleaning service, satpam ya, kemudian bendahara. Semuanya itu kalau nggak dilakukan oleh seorang ibu atau istri, ya, akhirnya kan berhitung begitu. Berapa? Berarti mana yang lebih berat sebenarnya? Mana yang lebih hebat? Akhirnya kan begitu. Kenapa muncul begitu? Ya karena ini kita dibentuk mindsetnya untuk memusuh-musuhkan antara domestik dan publik. Disuruh milih. Tidak ada itu. Terikat saja pada Islam, pada setiap episode hidup kita, sudah akan selesai. PR-nya itu mengilmui sebelum mengamalkan.